Halo, selamat siang. Namo Buddhaya. Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan membahas teks editorial. Kalau pertemuan yang lalu kalian sudah belajar struktur editorial, jadi pada pertemuan hari ini saya akan membahas kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, apa saja sih kaidah kebahasaannya? Yang pertama, kalimat retoris, kedua, kata populer, ketiga, kata ganti penunjuk, keempat, konjungsi kausalitas. Kita mulai saja ya. Yang pertama adalah kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapat jawabannya, bertujuan agar pembaca merenungkan masalah yang ditanyakan. Kata kuncinya, yang pertama kalimatnya pertanyaan, kedua tidak ditunjukkan jawabannya, dan ketiga berisi tentang renungan. Untuk lebih jelas lagi, yuk kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, tidak memerlukan jawaban. Yang kedua, umumnya menggunakan kata tanya. Yang ketiga, berbentuk pertanyaan dan juga penegasan. Yang keempat, orang yang ditanya dan bertanya, keduanya mengetahui jawaban. Dan yang terakhir, saya tambahkan berisi renungan. Dari ciri-ciri ini, apakah kalian sudah jelas? Kalau belum jelas, saya masih punya contohnya loh. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Bukankah menyebarkan hoax itu dilarang oleh undang-undang? Nah, dari pertanyaan ini menurutmu perlu dijawab atau tidak? Pasti semua menjawab ya. Nah, kalau misal semua menjawab ya, maka tidak usah kamu jawab. Tandanya kalimat ini merupakan kalimat retoris. Yang kedua, apakah kita diam saja ketika lingkungan rusak? Yang ketiga, apakah kita harus menyerah di tengah pandemi ini? Dari ketiga contoh kalimat retoris tersebut biasanya menggunakan kata tanya apakah dan partikel kah. Oke, kita lanjut ya. Kebahasaan yang kedua adalah kata populer. Kata populer adalah kata yang dikenal dan dipakai oleh semua lapisan masyarakat dalam percakapan sehari-hari. Kata populer punya pasangan, yaitu kata kajian. Kata kajian berarti sebaliknya dengan kata populer. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat perbedaannya ya. Oke, yang pertama, kata populer dikenal oleh masyarakat umum. Sedangkan kata kajian dikenal oleh ilmuwan atau profesi tertentu. Yang kedua, kata populer terdapat dalam percakapan sehari-hari. Kata kajian terdapat di karya tulis ilmiah atau seminar. Yang ketiga, kata populer dipakai oleh masyarakat umum dan kata kajian dipakai oleh ilmuwan atau profesi tertentu. Contohnya, ayah adalah unsur terpenting dalam keluarganya. Yang kedua, dia adalah bagian penting di hidup saya. Menurutmu, mana kata populernya? Ya, bagian dan dua unsur. Nah, antara bagian dan unsur, kira-kira mana yang merupakan kata populer? Ya, kata populernya adalah bagian. Nah, kenapa bagian merupakan kata populer? Nah, jadi bagian ini merupakan padanan unsur. Ya, jadi maknanya sama. Jadi kata yang dapat dijadikan kata populer yaitu kata yang memiliki padanan dalam kata kajian. Baiklah, aspek kebahasaan selanjutnya adalah kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk adalah kata yang digunakan untuk mengganti
menyebut sesuatu, dikenal juga sebagai pronomina. Digunakan agar suatu kalimat disampaikan tidak bertele-tele. Ya, jadi kalau kalian mendengar kata ganti itu sama saja dengan pronomina. Nah, pronomina ini ya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kata ganti penunjuk, kata ganti orang, dan lain sebagainya. Nah, dalam teks editorial kita belajar pronomina penunjuk atau kata ganti penunjuk. Nah, kita lihat jenis pronomina penunjuk. Ya, yang pertama umum, kedua tempat, dan ketiga hal atau peristiwa. Nah, ini contoh kalimatnya. Nah, menurut kamu kalimat pertama ini menggunakan kata ganti penunjuk apa? Ya, jadi kalimat pertama menggunakan kata ganti atau pronomina penunjuk umum. Nah, contoh katanya ini. Nah, ini mengacu kata tanah. Ya, kata tanah ini adalah kata benda. Oke, kita lanjut kalimat kedua. Nah, kalimat kedua ini menggunakan pronomina penunjuk tempat. Ya, kenapa? Karena ada kata di sini. Ya. Nah, kemudian kalimat ketiga, ya, kalimat terakhir menggunakan pronomina apa? Ya, betul. Jadi kalimat ketiga ini menggunakan pronomina penunjuk peristiwa karena ada kata ini. Jadi kata ini memiliki acuan keadaan, ya, yang berarti situasi atau bisa dikatakan peristiwa. Aspek kebahasaan yang terakhir adalah konjungsi kausalitas. Kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Nah, berikut ini jenis-jenis konjungsi kausalitas. Yang pertama adalah syarat. Menyatukan akibat dan sebab dengan menerapkan syarat untuk terjadinya akibat tersebut. Nah, berikut ini contohnya. Jika, kalau, dan bila. Yang kedua adalah menyatakan akibat. Memuat akibat yang terjadi sehingga menimbulkan sebab. Nah, berikut ini contohnya: sehingga, oleh karena itu, dan maka. Yang ketiga, menyatakan alasan, yaitu menyebutkan adanya alasan atau penyebab dari suatu kejadian. Contohnya adalah karena. Yang terakhir, menyatakan simpulan, memuat suatu kesimpulan dari adanya sebab dan akibat. Contohnya dengan demikian, jadi, oleh karena itu. Nah, berikut ini contoh kalimatnya. Nah, kira-kira kalimat pertama menggunakan konjungsi apa ya? Ya, menggunakan konjungsi yang menyatakan syarat, yaitu jika. Nah, kita lanjut kalimat kedua. Nah, kira-kira menggunakan konjungsi, ya, menggunakan konjungsi akibat, yaitu oleh karena itu. Nah, di sini menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Nah, yang ketiga menggunakan konjungsi menyatakan alasan, yaitu konjungsinya adalah karena. Dan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi dengan begitu atau menyatakan simpulan. Nah, begitulah penjelasan saya mengenai aspek kebahasaan teks editorial. Tunggu penjelasan-penjelasan saya selanjutnya ya.